Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawan, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan percobaan, gambar rangkaian dan karakteristik dari motor AC 3 fase motor Dahlandar. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaannya. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu merangkai dengan baik rangkaian percobaan dari karakteristik beban 0 dan berbeban, yaitu dari hubungan delta dan hubungan bintang dari motor Dahlandar ini. Terus kemudian yang kedua ada mampu mengoperasikan rangkaian percobaan dari beban 0 dan berbeban motor Dahlandar ini. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis gangguan atau masalah yang muncul pada rangkaian percobaan beban 0 dan berbeban dari motor Dahlandar ini. Kemudian yang keempat itu dapat menarik kesimpulan dari hasil percobaan beban 0 dan berbeban pada motor Dahlandar ini. Dan di sini kenapa motor Dahlandar ini memakai dua hubungan, yaitu hubungan star dan hubungan delta? Karena untuk melakukan perbandingan putaran di mana tegangan masukan motor disamakan, kemudian selanjutnya akan menghasilkan RPM yang berbeda, di mana hubungan star disebut sebagai putaran tinggi sedangkan hubungan delta disebut sebagai putaran rendah. Dan pada prinsipnya hubungan star akan menghasilkan arus yang kecil sedangkan hubungan delta akan menghasilkan arus yang besar dan torsi yang kecil. Jadi fungsi daripada dua hubungan ini yaitu yang pertama, hubungan star digunakan untuk sebagai pemicu star awal motor. Setelah mencapai putaran konstan, kemudian hubungan star akan dihubungkan singkat, kemudian hubungan delta yang bekerja. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari motor Dahlandar ini. Untuk beban 0 hubungan delta yang pertama yaitu apabila tegangan dinaikkan maka putaran motor akan semakin besar. Kemudian apabila tegangan dinaikkan maka arusnya juga akan semakin besar. Kemudian apabila tegangan dinaikkan maka daya inputnya juga akan semakin besar, dan apabila tegangan dinaikkan maka faktor dayanya akan semakin kecil. Itu untuk beban 0. Untuk karakteristik berbebannya motor Dahlandar yang hubungan delta, apabila torsi dinaikkan maka putaran motor akan semakin lambat. Kemudian apabila torsi dinaikkan maka efisiensi motor dia tidak konstan, dan apabila torsi dinaikkan maka faktor daya dari motor ini semakin kecil. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik motor Dahlandar hubungan bintang. Dia kalau hubungan bintang, apabila tegangan dinaikkan maka putaran akan semakin besar. Kemudian apabila tegangan dinaikkan maka arus yang mengalir ini akan semakin kecil. Di sini perbedaan dari motor Dahlandar, karakteristik motor Dahlandar hubungan delta dengan hubungan bintang. Dia arusnya akan semakin kecil untuk hubungan bintang. Kemudian untuk apabila tegangan dinaikkan, untuk daya inputnya tetap sama yaitu semakin besar, dan apabila tegangan dinaikkan maka faktor dayanya akan semakin kecil. Kemudian untuk yang berbeban dari hubungan bintang, apabila torsi dinaikkan maka putaran motor akan semakin kecil. Apabila torsi dinaikkan maka efisiensi motor akan tidak konstan, dan apabila torsi dinaikkan maka faktor dayanya akan semakin kecil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana gambar pengawatan. Untuk gambar pengawatan sendiri, di sini yang pertama kita akan menggunakan power supply AC. Di sini ada 3 kabel, yaitu yang pertama RS, T, dan N. Untuk R di sini pemasukannya kita akan menuju ke ampere, dan pengeluaran ampere ini menuju ke pemasukan watt. Kemudian untuk kabel S ini untuk pemasukannya menuju ke volt, kemudian dari pemasukan volt ini kita jumper menuju ke langsung ke motor. Kemudian untuk kabel T dia langsung menuju ke motor, tidak menuju ke alat ukur dulu. Kemudian untuk yang netral dia menuju ke pengeluaran volt, kemudian di pengeluaran volt ini kita jumper kabelnya menuju ke wattmeter. Dan untuk wattmeter sendiri tadi di sini ada 3 kabel yang pemasukan.
Untuk pemasukan pertama itu dari ampere, dia menuju ke input dari wattmeter, kemudian pengeluarannya, kemudian netralnya juga masuk ke pengeluaran wattmeter, dan ada satu juga kabel dari wattmeter ini menuju ke motor. Kemudian kita lanjut ke generator. Untuk generator sendiri ini, di sini kita hubungkan dulu rangkaiannya. Yang pertama untuk kabel eh, untuk S di sini, atau kita mulai dari F dulu. Di sini untuk F kita hubungkan ke S2 menggunakan kabel. Kemudian untuk S1 kita hubungkan ke A1. Kemudian dari A2 menuju ke I1. Kemudian dari I2 kita hubungkan ke F2. Terus setelah itu menuju saklar. Dari saklar ini untuk kabel positifnya kita hubungkan, kita masukkan dulu ke ke alat ukur voltmeter. Di sini untuk pemasukannya kita jumper lagi ke ampere. Kemudian untuk kabel negatif ini kita sama-sama juga masukkan ke voltmeter, alat ukur voltmeter, tapi dia yang negatifnya atau netralnya. Kemudian kita jumper juga langsung menuju ke beban resistansi. Sama dari ampere juga pengeluarannya menuju ke beban resistansi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.